dan juga pihak Hasto mengatakan akan siap untuk mengikuti proses hukum berikutnya, termasuk dengan adanya konsekuensi apapun dari proses hukum yang tengah berlangsung saat ini. Kita lihat saat ini pemirsa, pihak Hasto bersama dengan kuasa hukumnya masih melakukan proses begitu ya di lobi Gedung Merah Putih KPK sebelum nantinya ia akan naik atau masuk ke ruang pemeriksaan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan situasi di Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini, kita bergabung dengan rekan Valeri Budianto yang sudah berada di sana. Selamat pagi, Valeri. Tadi dari kedatangan Hasto Kristianto, selain yang sudah kita dengarkan, apakah ada keterangan lainnya dari pihak kuasa hukum yang mendampingi Hasto pada pagi hari ini? Ya Marcel, memang tadi yang berbicara hanya Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Namun kalau misalnya kita berbicara terkait dengan hal-hal apa saja yang sejauh ini sudah disampaikan oleh pihak kuasa hukum, sebenarnya sudah menjelaskan bahwa pada intinya penetapan Hasto sebagai tersangka ini tidak sah, dan maka dari itu pihak kuasa hukum juga sudah menyusun dan juga mengajukan surat sidang pra-peradilan yang nanti akan digelar di tanggal 21 Januari 2025 mendatang. Ini juga sesuai yang disampaikan Hasto baru saja, ini sesuai dengan yang disampaikan kemarin pada saat Soekarno Run di GBK yang menyatakan bahwa selain memang Hasto ini mengkonfirmasi kehadirannya untuk memenuhi panggilan KPK terkait dengan pemeriksaannya sebagai tersangka, Hasto juga akan membacakan hak-haknya sebagai tersangka. Kita ketahui bersama tadi dalam konferensi persnya sebelum masuk ke dalam lobi KPK, Hasto ini banyak menyebutkan terkait dengan hak-hak tersangkanya sebagaimana diatur dalam KUHP, mulai dari hak untuk mengajukan pra-peradilan dan juga hak-hak lainnya. Setidaknya ada sekitar 6 hak dari tersangka yang disebutkan dalam KUHP, tersebar dalam sejumlah pasal dalam KUHP terkait dengan penetapan tersangka ini. Yang pertama adalah Hasto sebagai tersangka memiliki hak untuk dijelaskan mengenai pasal apa yang disangkakan kepadanya. Kita ketahui bersama bahwa KPK ini menerapkan dua hal terhadap Hasto, yaitu terkait dengan kasus suap dan juga perintangan penyidikan. Jadi nanti di dalam ketika diperiksa, Hasto ini memiliki hak untuk dijelaskan mengenai apa maksud pemberian suap dan juga mengenai perintangan penyidikan yang disebutkan oleh KPK dilakukan oleh Hasto. Itu tadi hak tersangka yang pertama. Kemudian untuk hak tersangka yang kedua adalah terkait dengan kebebasan bagi Hasto untuk memberikan keterangan kepada penyidik, atau bahasa sederhananya adalah Hasto dapat memberikan keterangan tanpa di bawah tekanan apapun. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kebebasan bagi Hasto untuk menunjukkan sendiri, menunjuk maksud kami, siapa kuasa hukum yang dapat mendampinginya, baik itu seorang maupun banyak. Kalau tadi kita lihat dan juga sudah disebutkan oleh Hasto bahwa seluruh kuasa hukum hadir, seluruh tim untuk mendampingi Hasto Kristianto dalam pemeriksaan pertamanya kali ini sebagai tersangka. Jadi bukan lagi sebagai saksi, dan seluruhnya hadir, diberikan kebebasan untuk menunjuk sendiri. Jadi hak tersangka nomor 3 ini juga sudah dipenuhi. Kemudian hak tersangka yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan juru bahasa. Ini juru bahasa adalah apabila memang tersangka tersebut memiliki kendala namun tidak berlaku bagi Hasto. Kemudian untuk yang kelima adalah kewajiban untuk hak untuk mendapatkan ganti rugi dan juga rehabilitasi manakala memang ternyata dari hasil putusan pra-peradilan terbukti bahwa memang penetapan tersangka ini tidak sah. Jadi baru bisa diterapkan apabila memang ada pembuktian setelah pra-peradilan. Kemudian yang terakhir adalah tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan dirinya sendiri. Jadi penyidik KPK tidak boleh memaksa Hasto untuk membuktikan dirinya sendiri, karena pembuktian itu merupakan kewajiban dari penyidik sebelum memang kasus ini dilimpahkan. Lalu apa yang berlangsung saat ini, karena memang tadi disebutkan oleh Hasto bahwa hari ini tidak hanya akan menyampaikan keterangan kepada penyidik saja, melainkan juga akan menyerahkan surat pra-peradilan. Nah, maksud dari surat pra-peradilan ini adalah untuk menginformasikan secara resmi kepada KPK bahwa Hasto sebagai pemohon mengajukan bahwa penetapan tersangkanya di gedung KPK ini adalah tidak sah. Namun tidak berarti apabila memang pra-peradilan ini nanti bergulir di tanggal 21 Januari mendatang, proses penyidikan ini menjadi dihentikan, karena proses penyidikan baru bisa dihentikan apabila sudah ada putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan pemohon. Apabila tidak ada keputusan demikian dari pra-peradilan, maka penyidikan akan terus berlangsung. Oleh karena itu, meski memang pra-peradilan dimulai di tanggal 21 Januari mendatang, tetap KPK ini diperbolehkan untuk memanggil sejumlah saksi, sejumlah ahli, bahkan untuk memanggil
memanggil Hasto kembali untuk diperiksa sebagai tersangka, melakukan penggeledahan, penyitaan. Hal tersebut masih tetap boleh diberlakukan karena itu yang masih berlaku berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga memang Hasto ini tetap akan bisa diperiksa dan sebagai seorang tersangka meskipun memang ada asas praduga tidak bersalah yang harus ditetapkan, namun Hasto ini tetap diwajibkan untuk memenuhi panggilan dari KPK selama putusan dari pra-peradilan yang nantinya akan diputuskan oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh PN Jakarta Selatan Ju-Yamto menyatakan bahwa penetapan tersangka ini tidak sah. Nah, Marsha, terkait dengan pemeriksaan kali ini berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya karena memang Hasto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka, bukan lagi sebagai saksi. Sebenarnya Hasto ini juga sudah diperiksa cukup panjang ya untuk kasus Harun Masiku mulai dari tahun 2020, kemudian juga di tahun 2024. Namun sejauh ini kapasitasnya sebagai saksi. Saat ini sebagai tersangka, jadi kita akan sama-sama lihat secara lebih rinci. Nanti usai pemeriksaan dilakukan, pihak dari Hasto berjanji akan melakukan konferensi pers dan tentunya apa keputusan nantinya, apakah akan dilakukan penahanan atau tidak. Marcel. Ya, Valerie, selain tadi Anda sebutkan dan juga Hasto mengonfirmasi bahwa ia bersama kuasa hukumnya ini membawa surat permohonan atau pengajuan pra-peradilan ke pengadilan negeri. Kemudian ada apa lagi? Mungkin dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang dibawa oleh pihak Hasto dan kuasa hukumnya terkait dengan pemeriksaan hari ini? Ya, tadi kalau kami lihat tidak seperti pemeriksaan tersangka yang biasa di kasus-kasus lain di mana pihak kuasa hukum dan juga pihak tersangka membawa bukti seperti dalam koper. Tadi ini begitu hadir, Hasto hanya terlihat membawa dokumen-dokumen sehingga kalau misalnya disebutkan apakah membawa bukti, dibuka kemungkinan bahwa dokumen-dokumen yang dibawa dalam map itu adalah bukti surat maupun bukti petunjuk karena kita ketahui bersama berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP ada mengatur 5 alat bukti yang nantinya bisa diakui keabsahannya, legalitasnya di persidangan, sehingga memang salah satunya adalah ada keterangan ahli, ada keterangan saksi, bukti surat, bukti petunjuk, sehingga memang apabila itu semua dibawa tentunya dapat dijadikan sebagai alat bukti. Namun tentunya yang dibawa saat ini semuanya masih menjadi barang bukti, belum menjadi alat bukti. Jadi dari barang bukti menjadi alat bukti perlu diproses sedemikian rupa agar memang menjadi absah dan juga diakui kekuatannya di mata persidangan. Tadi kalau misalnya pemantauan kami sih tidak membawa bukti-bukti lainnya selain bukti surat, namun kalau misalnya kita lihat tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, sebenarnya keterangan saksi, keterangan tersangka juga menjadi salah satu bukti yang bisa dimasukkan dalam materi penyidikan. Karena kalau misalnya kita kilas balik juga sebenarnya sudah ada sejumlah keterangan dari saksi, bahkan juga saksi-saksi kunci yang sudah dipanggil oleh pihak KPK, mulai dari pihak KPU Wahyu Setiawan yang pekan lalu dipanggil, kemudian juga Bawaslu Agustiani Tio yang juga pekan lalu sudah dipanggil, lalu juga ada 2 kader PDIP yang tanggal 11 Januari lalu dipanggil namun ternyata mangkir, kemudian juga ada mantan penyidik KPK dan juga sudah ada sejumlah surat-surat mulai dari surat pembatasan untuk pergi ke luar negeri yang semuanya sudah dilakukan, dan ini menjadi salah satu upaya bagi KPK untuk mengumpulkan bukti-bukti dan harus ada minimal 2 alat bukti yang cukup baru dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan nanti mesti dikonfirmasi juga dengan keterangan Hasto kali ini apabila memang tepat dan juga sesuai baru bisa kemudian dilakukan penahanan dan juga dilanjutkan ke persidangan. Marcel. Baik, terima kasih Valerie Budianto melaporkan langsung dari KPK Jakarta. Kita akan nantikan hasil dari pemeriksaan Hasto Kristianto hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.